Hasil Pilkada Kota Banjarbaru 2024 mencengangkan, lantaran pasangan calon, paslon, nomor urut 1, Erna Lisa Halabi Wartono, bisa jadi menang 100%. Hal ini terjadi karena Lisa Wartono tidak punya lawan sama sekali, bahkan kota kosong. Mengapa tak ada lawan? Awalnya, Lisa Wartono punya lawan, yakni paslon nomor urut 2 Aditya Mufti Said Abdullah. Namun demikian, paslon itu didiskualifikasi melalui rekomendasi putusan Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan. Sementara itu, surat suara sudah telanjur dicetak tanpa opsi kota kosong. Pencoblosan pun harus tetap dijalankan pada 27 November. Pemilih yang tidak menginginkan Lisa Wartono tidak memiliki pilihan lain. Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Banjarbaru, berdasarkan penghitungan formulir C, hasil per Jumat, 29 November 2024, suara tidak sah mencapai 78.322 lembar dan mendominasi di lebih dari 400 TPS. Sementara itu, suara Lisa Wartono mencapai 36.165 suara, yang berarti ini adalah jumlah suara sah. Tak ada opsi mencoblos kota kosong. Kemudian setiap mencoblos Aditya Said dianggap tak sah karena didiskualifikasi memicu kekecewaan di kalangan pemilih. Mereka pun menyelipkan, di surat kaleng, di surat suara mereka. Di TPS 01 Bangkal, petugas KPPS menemukan kertas suara yang dicoret-coret dengan tulisan, KPU Mafia, dan, masyarakat berhak memilih. Di TPS lain, ada surat bertuliskan, dirusak demokrasi Banjarbaru dengan cara yang baru ini. Bagaimana aturannya? Keputusan KPU nomor 1774 tahun 2024 yang menjadi pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2024, mengatur bahwa suara yang diberikan kepada pasangan calon yang telah didiskualifikasi, dianggap suara tidak sah. Masalahnya, dalam pasal 54 CUU Pilkada, diskualifikasi pasangan calon yang membuat Pilkada menyisakan satu pasangan calon saja harus diselenggarakan dengan mekanisme kota kosong. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idam Holik mengaku telah meminta KPU setempat untuk melakukan kajian hukum terkait situasi ini. Sementara itu, Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat menegaskan, rekomendasi pembatalan Aditya Said terbit pada 31 Oktober, 30 hari sebelum pemungutan suara pada 27 November sehingga tidak memiliki ruang waktu untuk proses pencetakan surat suara. Kejadian ini merupakan peristiwa kali pertama dalam sejarah pilkada langsung di Indonesia. Ex-Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumai, menganggap fenomena ini mencerminkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak mampu menghargai nilai suara warga pemilih. Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, berpandangan bahwa kompleksitas dan ketidakpastian hukum ini sebenarnya dapat dicegah bila sejak awal KPU merujuk logika hukum UU Pilkada. KPU Banjarbaru, menurut dia, semestinya bisa saja menunda pemungutan suara dan kemudian menyelenggarakan pemungutan suara lanjutan dengan menyediakan opsi kota kosong.